Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Teknologia ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sekalian tekan tombol hype supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Di video sebelumnya, Luka bersama pasukan peletonnya memasuki situs bawah tanah Arkin kuno yang dikuasai pemberontak. Luka yang tahu Ilai pasti akan segera menuju ke lokasi Lilian, buru-buru berlari ninggalin Sersan Kodrak dan pasukan lain di belakang agar dia bisa mengeksekusi Lilian sebelum Ilai tiba. Tanpa ragu, Luka membantai satu skuad pemberontak di ruangan yang menghalangi jalan dengan sadisnya. Dan tepat setelah menghabisi pemberontak terakhir, barulah Sersan Kodrak bersama pasukan berhasil menyusul ke lokasi Luka. Luka pun bilang, apalagi yang kau tunggu Sersan Kodrak? Kita akan terus maju. Pastikan semuanya mengikutiku, kata Luka yang pedangnya udah terlapisi darah kental, tapi masih haus darah. Perlawanan dari pemberontak terus berlanjut. Mereka membentuk baris pertahanan di area bawah tanah yang luas dan menembaki jalur masuk pasukan Imperial Guard dengan rentetan peluru tanpa henti. Luka yang berlindung dari tembakan di balik tembok sadar kalau dia udah berada cukup dalam, sehingga dia yakin kalau dia bisa menyusul para bangsawan yang mencoba evakuasi sebentar lagi. Untuk memastikan lokasi bangsawan, Luka mengerahkan sebuah drone untuk memantau area musuh. Dari penglihatan drone, Luka jadi tahu barisan pertahanan musuh terdiri sekitar 100 pasukan dan di belakang mereka ada beberapa anggota non-militer yang tampak mundur. Luka menduga ada Lilian di antara mereka. Baru aja Luka mau mendengar saran dari Sersan Kodrak terkait menunggu kedatangan skuad lain karena mereka terlalu cepat maju. Dan Luka pun mau rehat sejenak dari teknik Arkis yang membebani otaknya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah belakang garis pertahanan musuh yang Luka yakin itu pasti skuadnya Ilai. Berhubung musuh terdistraksi, Luka pun menyuruh pasukan peletonnya untuk masuk ke dalam dan mereka mengerahkan perisai tebal untuk mendobrak tembakan peluru musuh sekaligus melindungi Luka dan yang lain. Sayang rentetan peluru yang musuh tembaki terlalu banyak sehingga unit perisai bilang kalau shield mereka nggak akan bertahan lebih dari beberapa detik lagi. Ngelihat musuh punya 8 senjata kekuatan tinggi yang bisa one hit kill dirinya, Luka berniat akan mengincar mereka saat lebih dari setengahnya sedang reload. Makanya Luka menyuruh unit perisai bertahan sebentar lagi. Dan begitu musuh beneran sedang reload, Luka pun langsung melompat tinggi secepat kilat ke arah musuh sambil bilang ke pasukannya sendiri, ketika serangan mereka berfokus padaku, menyebarlah lalu berlindung. Seketika, Luka yang melompat terus menerjang secara frontal ke arah musuh, membuat Sersan Kodrak terkaget-kaget ngelihat aksi gilanya. Luka menerobos rentetan peluru, cuma melindungi jantung dan kepalanya dengan kedua tangan, karena bagian tubuhnya yang lain memang gak mempan ditembusi peluru. Begitu tembakan peluru musuh mereda sesaat, Luka pun langsung menembaki pistolnya secepat kilat tapi presisi, sehingga 3 senjata kekuatan tinggi musuh langsung meledak hancur dalam sekejap. Itu semua Luka lakukan dengan satu lompatan kilat sebelumnya. Luka lalu sengaja mendarat di tengah-tengah musuh, membuat mereka nggak bisa menembaknya dengan bebas. Di celah kesempatan itulah, tanpa ampun Luka menebas kaki mereka semua, mencincang siapapun yang ada di dekatnya. Hingga akhirnya, pasukan pemberontak menyatakan menyerah dan terpaksa menjadi tawanan bagi Imperial Guard. Setelah menyuruh Sersan Kodrak untuk menahan para pemberontak, Luka yang berjalan ke arah seberang ruangan tersentak sekaligus marah ngelihat semua pasukan peleton Ilai tewas terbaring di lantai akibat peluru. Luka nggak menyangka Ilai bergerak maju dengan mengorbankan orang-orangnya tanpa waktu untuk berkumpul kembali. Apa dia sangat putus asa sehingga bersedia membuang nyawa bawahannya? Sialan kau Ilai Kartika! Lilian Ramones keparat. Aku ingin membantu Ilai, tapi aku masih prajurit kekaisaran. Memilih salah satu berarti mengorbankan yang satunya. Situasi ini membuatku sangat kesal. Jika aku bertemu Lilian Ramones, aku harus langsung menghabisinya di tempat. Aku nggak peduli kalau Ilai membenciku. Aku bisa membuatnya tetap hidup dan mencegahnya menjadi pengkhianat. Untuk saat ini, aku akan mengikutinya, kata Luka yang kemudian bersiap menyusuri lorong kabur para bangsawan Ramones. Gak lupa dia mengingatkan Sersan Kodrak untuk terus menangkap para pemberontak yang masih hidup hingga peleton lain tiba. Ketika semuanya udah berkumpul kembali, barulah Sersan Kodrak Luka persilahkan ambil keputusan sendiri.
Namun tiba-tiba, Kodrak memberi pujian atas skill bertarung Luka, tapi juga mengkritik leadership-nya karena terlalu mengandalkan kemampuan sendiri ketimbang percaya pada bawahan. Awalnya Luka marah dikritik demikian, secara para bawahan terlalu lemah untuk mengikuti komandonya. Tapi sewaktu Kodrak bilang kalau Luka nggak bisa menjadi yang paling kuat selamanya, bisa aja akan datang hari di mana Luka butuh mereka yang lebih lemah. Luka pun sedikit melunak dan bersedia mengingat saran dari ajudan pertamanya. Sambil melangkah pergi memasuki lorong, Luka pun bilang, "Jika kau melihat bahwa caraku saat ini salah, aku pasti akan mengingat kata-katamu ketika aku evaluasi ulang strategiku." Kata Luka yang membuat Kodrak lumayan heran, kok bisa ego tinggi dan berpikiran terbuka ada pada orang yang sama. Selagi menyusuri lorong dengan kecepatan tinggi di mana banyak mayat para bangsawan yang ikut mengangkat senjata bergelimpangan. Akibat mayoritas pasukan penindas sudah masuk dan menyapu bersih para pemberontak, Luka kembali teringat gimana dia dan Ilai menghabiskan waktu bersama. Luka mengakui, Ilai adalah orang pertama yang seumuran dengannya, di mana dia bisa bertukar pemikiran yang mendalam dengan setara. Tapi, kini Luka gak habis pikir, ngelihat Ilai mengorbankan prajurit kekaisaran demi kepentingan pribadi. Seharusnya mereka gak perlu mati. Peleton biasa gak akan pernah mempertaruhkan nyawa pasukannya untuk mengejar para pemberontak. Meski kau berhasil bertemu Lilian, gimana caramu membawanya keluar? Pasti akhirnya dia akan mati. Aku paham kalau dia wanita yang kau cintai, tapi kau gak perlu mati bersamanya. Kau terlalu dipengaruhi emosi, Ilai, kata Luka dalam hati, sambil terus berlari di dalam lorong, di mana gak jauh darinya, Ilai sedang membawa kabur Lilian bersamanya. Tiba-tiba di lorong tersebut terdengar suara seseorang yang kesakitan, dan ternyata itu adalah kepala seorang laki-laki dari keluarga Ramones yang udah terpisah dari tubuhnya. Luka gak peduli si kawan menyatakan menyerah, dia cuma mau tahu ke arah mana Lilian Ramones pergi. Berhubung si kawan bilang gak tahu dan matanya bergerak ke samping, sebagai reaksi normal seseorang ketika berbohong. Tanpa ampun Luka menusuk bola mata kirinya dengan tangan, memaksa si kawan bilang Lilian Ramones kabur ke arah bawah bersama Ilai Kartika, yang udah membuatnya seperti ini. Si kawan bilang, "Dia gila, padahal kami saling kenal. Tapi ketika kami menyerah, dia..." Belum habis si kawan bicara, Luka menekan jarinya sampai tembus ke otak si kawan, hingga dia tewas dengan kepala yang menyemburkan banyak darah. Setelahnya Luka pun langsung pergi begitu aja. Dia sengaja menghabisi si kawan karena tahu si kawan pasti akan segera dieksekusi. Jadinya lebih baik mati duluan ketimbang disiksa lagi. Sambil menelusuri lorong yang ditunjuk oleh si kawan yang tewas sebelumnya, Luka bilang dalam hatinya, "Aku biasanya gak merasa bersalah saat menghabisi orang, tapi hari ini aku merasa sangat mati rasa. Seperti inilah yang dinamakan medan perang. Aku mendengar suara jeritan dan tembakan mendekat. Ilai, kalau kau melewati jalan di mana kau gak bisa kembali lagi, apa yang harus aku lakukan? Aku selalu merasa paranoid setiap kali bersama Ilai, sampai aku terus bertanya-tanya, apa yang akan kulakukan jika Ilai mengkhianati kekaisaran? Aku terus mengulur waktu untuk menjawabnya, tapi sekarang gak bisa lagi, dan aku harus menghadapinya," kata Luka, yang akhirnya berhasil menyusul sahabatnya ke sebuah ruang makan mewah bawah tanah, di mana banyak pasukan Imperial Guard tewas bergelimpangan di sana. Basa-basi menegangkan pun terjadi sesaat antara Luka dan Ilai. Dan kebetulan di depan Ilai yang berdiri di atas meja makan, udah ada figur Ramones, sang kepala keluarga, beserta anggota keluarga keturunan langsung lainnya, termasuk Lilian. Luka yang marah ngelihat sosok Lilian, bilang dengan lantang, "Hanya demi wanita itu, satu wanita sialan itu, Ilai. Aku tahu kau gak bisa menutup mata soal insiden ini. Majulah Luka," jawab Ilai yang udah memegang pistol dan pedang di kedua tangannya. Mendengar itu, Luka pun menghunuskan pedangnya, menatap tajam ke arah Ilai sambil bilang dalam hati, "Aku harus melawan Ilai. Secara teori aku akan menang jika aku gak membuat kesalahan besar. Tapi pertarungan sesungguhnya penuh dengan variabel gak menentu. Aku gak bisa mengalahkannya dengan cepat. Dia akan menahanku demi memberi keluarga Ramones waktu yang cukup untuk melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menghabisi mereka duluan. Aku gak peduli jika menghabisi Lilian akan membuat Ilai membenciku setengah mati. Setidaknya dengan begitu tanganku gak akan dipenuhi oleh darah Ilai," kata Luka yang ngeliat sendiri gimana Lilian dan orang tuanya diarahkan untuk kabur ke lorong lain di belakang. Dan tiba-tiba Luka tersentak sewaktu Ilai bilang, "Luka, kau mengincar Lilian bukan?" Sadar jalan pikirannya langsung ketahuan. Tanpa ragu Luka langsung melakukan burst step kilat untuk menghindari tembakan Ilai sekaligus mengincar keluarga Ramones. Ngelihat Ilai mengejar dengan kecepatan step yang hampir sama,
Luka tahu Eli pasti mengincarnya dengan tujuan untuk memperlambat pergerakannya. Secara mereka berdua sama-sama punya fitur trajectory prediction yang membuat satu senjata nggak mempan melawan mereka. Tapi sebelum menjalani misi hari ini, Luka udah memperluas kecepatan dan rentang frekuensi sinyal cybernetiknya secara paksa, sehingga nggak ada satupun tembakan Luka yang mampu mengenainya. Dalam sekejap, Luka udah berada di hadapan dua pengawal Ramones yang membidiknya dengan senapan masing-masing. Ngelihat itu, Eli pun teriak, "Menjauh darinya!" kata Eli sambil menembakkan peluru ke arah kepala belakang Luka, yang kini harus berhenti untuk menghadapi dua pengawal Ramones. Seketika, Luka melancarkan diagonal slash secepat kilat yang langsung membelah tubuh satu pengawal menjadi dua. Dan selagi momentum ayunan pedangnya belum berhenti, siapa sangka Luka mengarahkan ujung ayunan pedangnya ke arah peluru pistol Eli yang meluncur ganas dari arah belakang. Padahal dari tadi, Luka nggak ngelihat peluru itu sedikit pun. Hebatnya, dengan sangat presisi, Luka menahan peluru itu dengan bilah pedangnya. Nggak cuma itu aja, dia bahkan membelokkan lontaran peluru Eli secara akurat, sehingga kini peluru itu malah meluncur ganas ke arah pengawal kedua Ramones yang langsung menewaskannya dalam sekejap. Gak berhenti di situ, Luka pun segera mengejar keluarga inti Ramones yang udah memasuki pintu lorong. Luka gak peduli Vigo Ramones yang udah ketakutan parah memohon ampunan kepadanya. Tanpa ragu, Luka langsung mengeksekusi Vigo dengan tusukan sadis dari bawah dagu sampai tembus ke tengkorak atas, yang membuat istrinya menjerit histeris makin ketakutan. Parahnya dari tusukan itu, Luka malah melancarkan down slash sadis yang memenggal leher Vigo sekaligus membelah tubuh istrinya sampai tewas mengenaskan bersimbah darah. Seakan masih belum puas, Luka lanjut mengerahkan stance tusukan pedang ke Lilian sambil bilang dalam hatinya, "Sekarang hanya tersisa Lilian Ramones. Aku punya banyak waktu untuk menghabisinya, meskipun Eli akan segera menahanku. Lilian Ramones, wanita yang mendekatiku dengan penuh perhatian, aku gak akan bisa melupakanmu hingga aku menghapus rasa bersalahku karena menghabisimu. Aku akan membuatmu mati tanpa rasa sakit. Itulah hal terbaik yang bisa kulakukan padamu." Namun tiba-tiba, gerakan tusukan pedang Luka seketika terhenti ketika ngelihat wajah Lilian malah tertawa meski meneteskan air mata. Dan di saat Luka kebingungan itulah, tanpa ragu Eli menabrak badannya sendiri dengan badan Luka, membuat mereka sama-sama terhempas jatuh ke lantai di belakang Lilian. Selagi keduanya saling menahan pedang lawan masing-masing dengan kekuatan penuh, Luka yang kesal bilang ke sahabatnya, "Eli, kau lihat wajahnya? Gadis itu berpikir kalau kematian keluarganya adalah hal yang lucu." Eli menjawab, "Itu nggak mengejutkan. Dia akhirnya bebas dari keluarganya. Mereka memperlakukannya hanya sebagai alat untuk perjodohan." "Apa yang kau bilang, Eli?" teriak Luka sambil menendang pinggang Eli dengan lutut kirinya, membuat si sahabat meringkuk kesakitan sampai bergetar di atas lantai. Untuk kesekian kalinya Luka meminta Eli berhenti membela Lilian, karena pada akhirnya Lilian bukan apa-apa kecuali pengkhianat kekaisaran. Tapi Eli yang masih kesakitan dan kini dipegang Lilian malah menjawab, "Luka, kau nggak tahu apapun. Keluarga yang disebut sebagai pengkhianat nggak pernah memberontak melawan kekaisaran. Ini cuma alasan kekaisaran untuk menghabisi mereka. Lihat betapa lemahnya pertahanan mereka untuk orang-orang yang disebut pengkhianat. Kalau mereka sungguh mau melawan kekaisaran, mereka pasti akan melibatkan Korah atau Belato ketimbang pasukan mereka sendiri." Luka terdiam berkeringat dingin mendengar ucapan itu. Di sudut hatinya, Luka mengakui ucapan sahabatnya itu ada benarnya. Cuma masuk ke benteng Arcane ini aja yang terasa sulit. Tapi setelahnya, semua berjalan lancar. Menimbang ada 3 keluarga bangsawan yang merencanakan pemberontakan bersama-sama, pasukan mereka terlalu kecil menurut Luka. Kalau mereka sungguh merencanakan pemberontakan, gak ada alasan untuk gak meminta bantuan dari Korah atau Belato, yang sama-sama menginginkan perpecahan kekaisaran. Terus kenapa? Kalaupun itu benar, memangnya ada yang berubah? "Jika begini terus Eli, kau akan mati bersama Lilian Ramones," kata Luka dalam hati, yang masih aja tetap kukuh pada pendiriannya. Ngelihat Luka masih berwajah masam, Lilian yang membantu Eli berdiri, akhirnya bilang, "Ayahku bersalah. Dia menyembunyikan fakta bahwa dirinya menemukan sebuah Arcane Relic.
Tanpa peduli Eli melarangnya, Lilian tetap aja lanjutin. Alasan kenapa kekaisaran mengincar keluarga kami itu karena arcane relic ini. Berkat ini, kami bisa mengoperasikan benteng kuno ini, kata Lilian sambil nunjukin kubus bercahaya mirip Tesseract kepada Luka. Terus, kenapa kau baru mengatakan hal itu sekarang? Tanya Luka seakan gak peduli. Lilian menjawab, Luka, kau gak menghabisiku bukan karena rasa bersalah, tapi karena kau takut Eli membencimu, iya kan? Kau pasti tahu kalau temanmu Eli gak bisa menjalani hidup yang dia inginkan di kekaisaran. Tapi, ada pilihan yang menguntungkan kita bertiga. Dengan relik ini, kita bisa mengaktifkan alat teleportasi yang ada di benteng bawah tanah. Bantu kami bebas dari kendali kekaisaran, Luka, kata Lilian yang membuat Luka terhenyak luar biasa. Kehilangan kata-kata, karena solusi yang Lilian tawarkan malah sangat sesuai dengan keinginan terdalam di hati Luka selama ini. Agar Luka tambah yakin, Lilian bilang kalau alat teleportasinya dipasang di terowongan yang kemungkinan sebagai rute melarikan diri jika benteng ini runtuh. Kalau Luka menganggap dirinya bohong, Lilian membolehkan Luka menghabisinya. Lagian dia juga nggak mau ngelihat Eli mati karena melindunginya. Tapi kalau mereka bisa mengaktifkan alat teleportasi dengan arcane relic tersebut, Eli dan Lilian akhirnya bisa bebas dari kekaisaran. Dan yang perlu Luka lakukan cuma melaporkan kalau dia nggak ngelihat mereka berdua. Hanya keturunan langsung Ramones yang tahu tentang rutenya. Kalau kami pergi jauh ke bawah tanah, kami akan aman, kata Lilian yang membuat Luka semakin kehilangan alasan untuk menghabisi gadis di hadapannya. Untuk sesaat Luka merenung tentang Eli. Sahabatnya itu selalu ingin meninggalkan kekaisaran, dan Luka yakin ideologinya yang berbahaya itu akan membuatnya dieksekusi suatu hari nanti. Selain itu, tempat ini adalah medan perang, di mana mengaku kalau Eli udah mati atau menghilang merupakan hal yang mudah. Tapi Luka yang kini menyimpan pedangnya, sebelum membuat keputusan, dia menegaskan ke sahabatnya, Eli, berjanjilah padaku, kalau alat teleportasi yang dikatakan Lilian gak ada atau gak bekerja, maka jangan menghalangiku. Tadi kau dengar sendiri bukan? Bahkan dia pun gak mau kau terkena masalah, kata Luka yang membuat Eli melirik ke arah Lilian. Dan ketika Lilian mengangguk kecil dengan wajah sedikit ketakutan, Eli menggigit bibirnya sendiri sebelum akhirnya mengatakan, aku berjanji Luka. Dengan begitu, mereka bertiga pun menuruni tangga secara perlahan menuju lokasi alat teleportasi berada. Setelah menuruni tangga dan tiba di sebuah pintu yang tertutup, Luka menyuruh mereka berdua berhenti sebentar agar dia bisa mengecek keadaan. Jujur dalam hatinya Luka merasa dirinya udah gila. Bukan hanya nggak menghentikan Eli, tapi dia juga melindungi Lilian Ramones. Kalau prajurit lain melihat ini, Luka yakin mereka pasti akan tamat. Selagi Luka fokus dengan alat teleportasi, Eli dan Lilian malah kelihatan mesra. Dengan Lilian mencoba menghapus darah yang mengalir di wajah Eli. Hal itu membuat Luka lumayan kesal, bahkan sampai bilang kalau mereka cukup beruntung bisa keluar dari sini hidup-hidup, sekalian aja mereka menikah. Kepada Lilian yang meminta maaf karena situasinya jadi sepelik ini, Eli gak mempermasalahkan. Justru Lilianlah yang udah mengajarkannya tentang dunia luar. Menurut Eli, apa yang udah Lilian ajarkan bukanlah hal sepele, karena hal itu mengubah cara pandangnya tentang dunia. Berkat Lilian, Eli mengaku dirinya bisa menemukan sumber frustasinya selama ini. Sambil tersenyum kepada Lilian, Eli pun bilang, kalau bukan karenamu, aku pasti udah gila sejak dulu. Itu membuatku tersadar kalau aku gak aneh, cuma berbeda aja. Mendengar itu, Luka pun jadi tahu kalau Lilianlah wanita yang membantu Eli membentuk ideologi yang berbeda dengan kekaisaran. Ideologi yang menyebar layaknya penyakit dan nantinya akan menggerogoti kekaisaran dari dalam. Dalam hatinya Luka bilang, jika pemikiran berbahaya ini diperbolehkan menyebar, kekaisaran akan jatuh. Enggak, mungkin Bellato atau Korah akan menyerang sebelum kami menemui ajal kami sendiri. Aku enggak menginginkan runtuhnya kekaisaran. Jika dibutuhkan, aku harus menghabisi potensi bahaya dengan tanganku sendiri, meskipun itu Eli. Aku bukan pembangkang, kata Luka memperkuat genggaman tangannya untuk membuka paksa pintu yang tertutup. Begitu masuk ke lorong baru pintu tersebut, barulah Luka ngerasa mereka udah lumayan aman. Lilian merespon kalau rute ini cuma diketahui oleh keluarganya. Secara ayahnya nggak melaporkan apapun, meski menerima izin untuk mempelajari ruins. Tapi ketika dia tahu cara mengaktifkan benteng, ambisinya jadi terlalu besar hingga melampaui kapasitasnya. Sayang, itu semua berada dalam genggaman tangan sang kaisar. Yang lebih penting, sampai kapan kita harus terus berjalan? Tanya Luka yang udah bosan mendampingi pemberontak. Lilian menunjuk ke arah depan dan menjawab, sebentar lagi alatnya akan muncul di ujung koridor ini. Terima kasih Luka, udah membantu aku dan Eli. Sambil melanjutkan langkah, Luka mengaku dia cuma membayar hutangnya pada Eli. Tapi di pertemuan selanjutnya, Luka memastikan Lilian akan mati.
Lilian yang gak gentar mendengar ancaman itu. Dia bilang kalau mereka berhasil keluar dari sini, rencananya dia akan pergi ke kota perbatasan area Belato. Jadi jika terpaksa berpencar, Lilian mengajak Eli untuk ketemu aja di kota tersebut. Sempat-sempatnya Lilian juga mengajak Luka pergi kalau memang ada niatan ninggalin kekaisaran. Yang pastinya langsung Luka tolak mentah-mentah. Atas situasi ini, Luka pun merasa lelah dan sakit kepala. Dalam hatinya dia bilang, memutuskan untuk membantu Eli. Mungkin sebuah kesalahan yang kubuat karena terpengaruh keadaan. Tapi aku gak bisa istirahat sekarang. Aku harus memikirkan gimana aku melaporkan insiden ini ketika semuanya selesai. Berita bagusnya, Chief Centurion menyukaiku karena cuma aku yang bisa terus memata-matai Kinuan. Eli dan Lilian hanyalah trainee dan bangsawan. Mereka gak spesial. Kurasa Chief Centurion gak akan bertanya banyak hal tentang mereka. Dan akhirnya pintu di ujung koridor pun mulai terlihat. Sebelum menekal tombol pintu, gak lupa Luka bilang sekali lagi, Eli, persiapkan dirimu. Kalau alatnya gak ada di sini, semuanya selesai. Kata Luka yang langsung dianggukkan oleh Eli. Dan begitu Luka menekan tombol buka pada pintu, saat pintu mulai terbuka secara perlahan, tiba-tiba Luka tersentak kaget luar biasa dan bilang dalam hatinya, "Hah? Perasaan buruk apa ini? Aku harus mencari tahu sumbernya sekarang juga. Yang ku tahu pasti, penyebabnya ada di balik pintu ini. Bukan hal aneh kalau di dalam terang, karena aktivasi benteng menyalakan semua lampu. Aku akan memblokir inderaku yang lain, dan hanya fokus pada bau aja. Hal pertama yang aku cium adalah darah segar. Setelah itu, tercium bau minyak dan besi. Spontan Luka menggigit bibirnya sendiri keras-keras. Merasa tegang luar biasa, karena dia nggak mencium bau tanda-tanda manusia. Dan saat pintu terbuka lebar sepenuhnya, mata Luka pun ikut terbuka dengan lebarnya. Karena di dalam ruangan yang bercahaya, udah menunggu 4 Imperial Guard dengan full body armor Legion. Ngelihat itu, Luka pun panik bukan main dan bilang dalam hatinya, tamatlah kami sekarang. Untuk melawan 1 Imperial Guard nggak bersenjata aja, aku harus mempertaruhkan nyawa. Tapi sekarang aku merasakan 4 full armor guard. Skenario terburuk adalah jika mereka memilih untuk menangkap Lilian hidup-hidup. Dia nggak dilatih sepertiku atau Eli. Jadi dia akan hancur akibat disiksa dan mengungkap semuanya. Kalau itu terjadi, para petinggi akan tahu tindakan memberontak kami. Kukira aku bisa mengeluarkan mereka dan membantu Eli menjalani hidup yang dia inginkan. Tapi itu hanyalah mimpi belaka. Hanya ada satu cara. Kami harus langsung menghabisi Lilian dengan tangan kami sendiri. Mereka bisa aja curiga, tapi kami bisa membuat alasan sehingga para petinggi akan paham. Tapi, bisakah Eli tetap tenang setelah menyaksikan kematian Lilian? Jika dia menyerang Imperial Guard, kami benar-benar akan tamat. Detik pun terus berjalan. Para Imperial Guard menatap ke arah Luka dan Eli dengan perasaan makin curiga. Hal itu membuat Luka semakin tertekan dan dia pun melirik ke arah belakang untuk segera membuat keputusan sulit. Sekarang atau enggak sama sekali. Namun tiba-tiba, Luka malah ngelihat kepala belakang Lilian yang udah tembus dengan peluru. Darah dan air matanya jatuh secara bersamaan ke lantai sebelum disusul oleh tubuh dan kepalanya, di mana kening Lilian menyemburkan banyak darah segar dan matanya terbelalak kaget mengucurkan air mata akibat gak menyangka akan mendapat tembakan dari seseorang yang selama ini selalu berusaha melindunginya mati-matian. Ya, yang menembak Lilian barusan adalah Eli sendiri. Parahnya, tanpa ada getaran sedikit pun di genggaman pistolnya. Ngelihat Lilian terbujur kaku di lantai, para Imperial Guard keluar dari ruangan dan bertanya, Luka dan Eli, kenapa kalian baru tembak sekarang? Dengan mantap Eli menjawab, aku mengeksekusi sandera yang gak berguna lagi. Kenapa kau membawa pemberontak sampai sejauh ini? Eli, laporkan semua yang terjadi, biar kuputuskan apa yang akan dilakukan setelah itu, kata Imperial Guard yang langsung diiyakan oleh Eli. Sedangkan Luka sendiri masih syok mematung ngelihat mayat Lilian. Dia masih terkaget-kaget ngelihat sahabatnya mengeksekusi wanita yang dia cintai dengan tangannya sendiri. Saking kagetnya, Luka bahkan gak sempat ngelihat raut wajah Luka Eli karena udah telanjur ditutupi oleh 4 Imperial Guard yang menghampirinya. Gak berselang lama, Luka pun kembali ke benteng garda depan Imperial Guard dan mendapat pujian dari Chief Centurion. Hela senang Luka menjalankan misinya dengan baik. Bahkan Sersan Kodrak secara khusus memuji Luka atas kemampuan bertarungnya, yang katanya merupakan yang terbaik selama dia pernah bekerja sama dengan ketua peleton. Terkait leadership yang masih kurang menurut Kodrak, Helas yakin Luka bisa belajar hal itu dari Kinuan. Lalu Helas pun bertanya, di dalam laporan tertulis kalau kau menunggu Lilian Ramones memimpinmu hingga bagian terdalam terowongan, barulah
mulai eksekusinya. Apa ada alasan tertentu kenapa kau memilihnya sebagai pemandumu? Luka menjawab, benar. Eli dan aku berencana menghentikan para pemberontak yang melarikan diri dengan mengambil alih alat teleportasi. Kami yakin Lilian Ramones adalah pilihan terbaik sebagai sandera kami, dilihat dari betapa lemahnya dia dalam pertarungan. Jawaban itu kedengaran logis menurut Hellas. Tapi sebelum dia bertanya lebih lanjut, Luka mencoba menjawab duluan dengan wajah berkeringat, bahkan tangannya bergetar di belakang punggung. Terkait hubungan kami dengan Lilian, kami berdua nggak bodoh sampai menghancurkan misi demi sesuatu seperti itu. Anda yang paling tahu soal itu, Chief Centurion. Dan sejujurnya aku ingin menawarkan Lilian harapan, bahwa dia bisa selamat jika dia membantu kami. Kami yakin setidaknya itu yang bisa kami lakukan untuknya. Jawab Luka yang membuat Hellas menatapnya dengan tajam, sehingga Luka berharap agar sang komandan memberitahunya kalau penjelasan barusan itu udah cukup. Baru aja Hellas menyatakan untuk menghentikan pembahasan berat ini karena Luka terlihat lelah, dan Luka pun mau segera pamit. Tiba-tiba Hellas bilang sekali lagi, ngomong-ngomong Luka, ngelihat gimana keluarga Ramones menyapu bersih semua peleton Eli, harus aku katakan bahwa cukup mengejutkan. Mereka punya kemampuan luar biasa seperti itu. Spontan mata Luka terbuka lebar mendengar pertanyaan itu. Harusnya ini bukan hal yang mengejutkan, karena dia udah menyebutkan semuanya di dalam laporan. Termasuk peleton Eli kalah karena ada serangan mendadak ketika sedang mengejar para pemberontak. Dalam hatinya Luka bilang, kenapa dia mengujiku seperti ini? Rasanya aku bisa merinding kapanpun. Luka pun segera menoleh ke arah Hellas untuk menjawab, kalau itu aku pasti akan mencegah peletonku disapu bersih. Aku yakin kursi teratas di kelompok kami akan menjadi milikku, kata Luka yang disambut hangat oleh sang komandan. Sekejap kemudian, Luka pun kembali ke ibu kota dengan menaiki kereta cepat. Dalam perjalanannya dia tertidur pulas, akibat terlalu lelah memikirkan situasi sial yang dia alami, sampai-sampai gak bisa istirahat. Berkali-kali di pikirannya muncul tentang Eli, Lilian, benteng arcane, relik, alat teleportasi, dan juga kota perbatasan, tempat yang ingin dituju mendiang Lilian. Pada akhirnya Lilian mati sebelum berhasil keluar dari kekaisaran. Apalagi dia mati di tangan Eli, orang yang pasti dianggapnya sebagai pangeran berkuda putih. Pada saat itu, Luka bahkan gak bisa melihat wajahnya. Luka yakin Eli menghabisi Lilian hanya karena dirinya ada di sana. Kalau enggak, Eli pasti akan dengan senang hati mati bersama Lilian. Aku minta maaf pada mereka, tapi aku udah mencapai tujuanku. Aku berhasil menyelamatkan Eli. Ya, inilah yang terbaik, kata Luka dalam hati, yang pulang sendirian menaiki kereta ke ibu kota. Setelah kembali ke ibu kota Akbaran, semua prajurit beristirahat. Mereka diberi penghargaan medali kehormatan berdasarkan pencapaian mereka, yaitu rank ke-7 Cross Sword Medal. Di antara semua kadet Imperial Guard, cuma Luka dan Eli yang menerima medali bergengsi itu. Kebetulan Luka dan Eli saat ini berdiri di atas tower sambil ditemani cahaya senja. Kepada Eli yang ngerasa ironis dirinya menerima medali kehormatan, Luka bilang kalau dia gak pernah menyangka Eli akan menghabisi Lilian. Kukira kau akan menyerang Imperial Guard meski tahu kau gak akan menang, kata Luka. Eli menjawab dengan wajah lesu, aku pasti akan melakukannya kalau kau gak ada di sana. Keluargaku cukup bahagia aku menerima sebuah medali, meskipun dulu kami sering berinteraksi dengan keluarga Ramones. Mendengar ucapan emosional itu, Luka malah menyuruh Eli berhenti aja, karena rasanya Eli memang gak cocok menjadi seorang prajurit. Tapi Eli malah bilang, kalau aku bisa, aku memang mau berhenti. Tapi itu bukan hal yang mudah. Keluargaku ingin membuatku menjadi Imperial Guard, apapun caranya. Lebih baik menghabisiku daripada... Belum habis Eli bicara, Luka yang marah besar mendengar ucapan itu, langsung meninju ulu hati sahabatnya, sampai medali penghargaan Eli patah terjatuh ke lantai. Sedangkan Eli sendiri kesakitan parah hingga mengaku ada organnya yang rusak. Luka yang masih merasa kesal pun bilang, jaga mulutmu Eli, berhenti merengek. Meskipun organmu hancur, kau bisa menggantinya dengan sesuatu yang mekanik. Eli yang berusaha tetap berdiri dari sakitnya tinju Luka kemudian bilang, aku gak pernah semarah ini pada diriku sendiri. Kalau aja aku berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, tetap gak akan ada yang berubah Eli. Kata Luka agar Eli berhenti berandai-andai dalam penyesalan. Namun akhirnya, Eli gak kuasa menahan beban mentalnya sendiri yang udah terlalu lama dia tahan. Sehingga dia pun jatuh terduduk ke lantai tower dan bilang, Luka, sebenarnya apa yang udah aku lakukan? Ngelihat Eli menangis terseduh, Luka cuma diam dan bilang dalam hatinya, Eli bukan pembunuh berdarah dingin. Dia merasa bersalah udah membuat semua bawahannya mati. Meski dia udah melakukan semua itu, dia masih gak bisa menyelamatkan Lilian. Eli pasti akan segera mati, mau itu pikirannya ataupun hidupnya. Dia sangat gak cocok berada di kekaisaran.
Setelahnya Eli pamit dari Luka karena dia akan mengambil cuti untuk pulang ke rumah. Secara latihan training Imperial Guard udah berjalan 4 tahun, jadi harusnya Eli diperbolehkan cuti selama beberapa bulan. Tapi selagi mereka masih turun dengan lift tower, Luka bertanya satu hal terakhir. Kenapa Lilian tertawa ketika dia melihat keluarganya mati? Eli menjawab, itu karena dia punya tunangan yang diatur oleh keluarganya. Tunangannya berusia 30 tahun lebih tua darinya. Ketika Lilian lahir, dia menjanjikan uang dalam jumlah besar sebagai ganti satu syarat, yaitu agar Lilian dibesarkan persis seperti mendiang istrinya. Bahkan dia mengirimkan banyak foto dan video untuk memastikannya. Wajah Lilian, preferensi, kebiasaan, bahkan juga namanya, semua itu nggak ada yang merupakan pilihannya. Itu pasti sangat mengerikan bagi Lilian. Tapi karena itu juga Lilian jadi sangat tahu tentang Bellato. Di dalam keluarga, cuma Cloud satu-satunya yang bersimpati padanya. Jadi, suatu Cloud menjodohkanku dengan Lilian? Tanya Luka penasaran. Eli menjawab, sebenarnya itu ulahku dan Lilian. Ketika aku ngasih tahu Cloud kalau kau adalah anak rahasia Chief Centurion, dia malah terpancing. Semua orang tahu gimana Chief Centurion memperlakukanmu. Itu aja udah menjelaskan gimana seseorang dari panti asuhan berhasil menjadi trainee Imperial Guard. Kapten sendiri berasal dari keluarga Custoria. Jadi Cloud berpikir kalau Lilian hamil anakmu, itu akan membuat Lilian bebas. Betapa kagetnya Luka mendengar penjelasan itu. Dia nggak menyangka sahabatnya tega membohongi orang lain jika diperlukan. Dia menghabisi bawahannya sendiri, lalu berbohong padaku. Tapi ironisnya, aku masih mempercayainya. Siapa sangka, aku masih merasa seperti ini, terlepas dari apa yang udah dia lakukan, kata Luka dalam hati, yang kemudian mau memukul Eli sekali lagi untuk melepas semua kekesalan atas perbuatan sahabatnya itu. Gak berselang lama, Luka pun kembali menjumpai Kinuan, orang yang harus dia awasi. Meski Kinuan tahu kalau dia cuma mematuhi perintah Chief Centurion. Kinuan memuji Luka sebagai pahlawan perang yang berhasil mendapatkan Cross Sword Medal. Tapi Luka ngerasa itu cuma medali rank ke-7. Semua orang juga akan mendapatkannya nanti. Dibandingkan dengan pencapaian Kinuan yang luar biasa, menurut Luka medali penghargaannya bukanlah apa-apa. Dan setelahnya Luka pun bertanya gimana cara mengatur bawahan dengan baik. Karena dia mendengar dari Chief Centurion, Kinuan sangat ahli dalam hal itu. Menurut Kinuan, Luka yang memilih untuk menanggung risiko sendirian ketimbang memanfaatkan bawahan, itu artinya Luka bersikap terlalu lembut kepada mereka. Kinuan jelasin, semakin sering Luka bertarung di baris depan, maka beban di otaknya akan semakin meningkat, sehingga akan menutupi skill yang paling penting sebagai pemimpin, yaitu membuat keputusan. Kau mengeluarkan sumber daya yang harusnya kau simpan, semua untuk melindungi bawahanmu. Aku nggak bilang kau harus memerintahkan mereka masuk ke jurang kematian. Kau harus membuat mereka bersedia untuk memilihnya. Apa kau ingat Gilda dan Gabriel dari sektor bawah? Kau menyelamatkan Gilda dari gang dan membayar biaya medis untuk Gabriel. Mereka berdua pasti akan senang kalau bisa membantumu. Tapi itu masih jauh dari cukup. Bagi mereka untuk bersedia membuang hidup mereka demi dirimu, kau harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membentuk hubungan yang lebih dalam bersama mereka. Tentunya kau juga harus membatasi dirimu secara emosional, karena kalau kalian terlalu dekat, kau akan jadi ragu-ragu untuk menggunakan mereka. Gampangnya begini, dicintai mereka, tapi jangan balas cinta mereka. Itulah rahasia untuk mempertahankan keuntungan dalam setiap hubungan dengan manusia, kata Kinuan menutup penjelasannya. Berhubung Luka punya satu pertanyaan lagi, gimana kalau pikirannya nggak bisa menangani pengorbanan orang lain, seperti rasa bersalah atau hati nurani? Kinuan cuma menjawab, kalau Luka sebaiknya terbiasa dengan hal itu, karena kalau nggak, dia nggak akan pernah bisa berdiri di atas orang lain. Puas dengan jawaban itu, Luka pun pamit sambil bilang kalau ke depannya, dia akan mencoba lebih proaktif dalam mengorbankan bawahannya. Keesokan harinya, terlihat Luka udah berada di atas helipad dengan satu koper besar yang dia bawa. Itu karena kemarinnya, Hellas menyuruh Luka pergi ke Akademi Kratia selama 2 bulan untuk mendapatkan pengalaman. Kata Hellas, selama ini udah jadi tradisi untuk mengirimkan trainee terbaik ke Akademi Kratia. Meski begitu, Eli menolak karena katanya masih ingin berada di rumah. Tapi yang paling penting menurut Hellas, Luka perlu merasakan gimana pergaulan para bangsawan. Apalagi kalau Luka beneran mau menjadi bagian dari keluarga Custoria. Kebetulan aku akan mengirimkanmu pemandu. Kau pasti akan menyukainya, kata Hellas menutup pertemuan kemarin. Setelah menunggu agak lama, akhirnya pesawat pribadi yang ditunggu-tunggu mendarat di atas helipad. Dan begitu pintu pesawat terbuka, siapa sangka pemandu yang Hellas maksud kemarin adalah wanita yang sangat cantik seumuran Luka. Waduh, siapakah dia? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Saksikan terus alur cerita teknologi ya, hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.